Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita dapat merasakan indahnya agama Islam. Baik, kami dari kelompok pertama akan menyelenggarakan sebuah talkshow yang bertemakan ekonomi kerakyatan yang akan dipandu atau sebagai moderator yaitu saya sendiri Nabila Ibnu Sabrina bersama rekan saya Nata Kinwara dan Jidan Lukito Adi, dan sebagai narasumber yaitu Suryo Widianto Gumelar. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca kalimat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sesi materi yang akan disampaikan oleh teman kita Suryo Widianto Gumelar. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nabila atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suryo Widianto Gumelar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik pembahasan, sebuah materi mengenai sistem ekonomi kerakyatan yang dimana sistem ini dianut oleh negara kita, negara Indonesia. Tentunya sistem ekonomi di sebuah negara adalah salah satu hal yang vital. Bahkan ada yang menyebut bahwa kekuatan ekonomi di suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut dan diterapkan oleh negara tersebut. Saat ini pun terdapat banyak ekonomi yang bisa diterapkan oleh suatu negara, dan setiap negara itu bebas memilih sistem ekonominya sendiri sesuai dengan kondisi negara dan tujuan nasionalnya. Nah, di Indonesia sendiri itu menerapkan sistem ekonomi yang khas, yaitu sistem ekonomi kerakyatan yang sudah saya sebutkan tadi. Lantas muncul nih beberapa pertanyaan terkait dengan topik judul kita, yaitu ekonomi kerakyatan. Yang pertama, apakah arti dari sistem ekonomi kerakyatan? Yang kedua, bagaimana prinsip ekonomi kerakyatan? Apa saja ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan? Lalu bagaimana peran negara dalam dalam sistem ekonomi kerakyatan? Lalu apa kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kerakyatan? Serta bagaimana menerapkan penerapannya di Indonesia? Maka untuk menjawab hal-hal tersebut, kita akan membahas sedikit demi sedikit poin-poin yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Oke, pengertiannya nih dari sistem ekonomi kerakyatan. Menurut konvensi ILO tahun nomor 169 tahun 1989, ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Definisi ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat setempat dalam mengelola lingkungan dan penghidupannya. Sedangkan ketika kita merujuk dengan pasal nomor 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, dimaknai sebagai suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dari kedua definisi ini intinya terletak pada tujuan kedaulatan rakyat. Namun secara singkatnya, sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat sendiri merupakan suatu kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang mengelola sumber daya ekonomi dengan secara swadaya menurut apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. Ekonomi rakyat biasanya diidentik dengan keberadaan usaha kecil dan menengah (UKM). Sejarah ekonomi kerakyatan ini
Kemunculannya sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia dipelopori oleh Bung Hatta di tahun 1933 sebagai salah seorang pendiri Republik Indonesia. Ia menulis tulisan dengan judul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya yang selanjutnya menjadi dasar dari ekonomi perekonomian Indonesia. Konsep inilah yang menjadi tandingan dalam menyingkirkan sistem ekonomi kolonial Belanda. Bung Hatta itu dikenal memiliki konsep koperasi dengan asas kekeluargaan yang melandasinya. Koperasi dengan asas kekeluargaan inilah yang menjadi salah satu ciri dari sistem perekonomian yang berlandaskan kerakyatan. Dan salah satu pemikiran Bung Hatta adalah membangun ekonomi nasional berdasarkan ideologi dan budaya bangsa, yang mana Pancasila sebagai dasar ideologi dan gotong royong sebagai budayanya. Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini diberlakukan di Indonesia sejak terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintahan dengan tekad kuat untuk melaksanakan sebuah sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia nomor 4 TAP MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Dalam sistem ini masyarakat berperan aktif dalam sebuah kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah berperan dalam menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Kemudian ada komponen-komponen yang menjadi pendukung dari sistem ekonomi kerakyatan ini. Sistem ini memiliki 3 komponen utama. Secara rinci, komponen yang mendukungnya sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses produksi nasional. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu isinya setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua adalah setiap anggota masyarakat, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar, harus berpartisipasi dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang ketiga, setiap masyarakat harus berpartisipasi dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian nasional. Dalam sistem ekonomi kerakyatan memiliki 3 prinsip dasar sebagai fondasi agar sistem tersebut itu dapat berjalan dan bertahan dengan baik. Prinsip yang pertama itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dan yang ketiga, bumi, air, dan segalanya kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya, sistem ekonomi ini menuntut masyarakat untuk turut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi negara. Di sisi lain pun, pemerintah juga dituntut untuk mampu selalu menciptakan iklim yang sehat untuk pertumbuhan dan perkembangan dalam dunia usaha. Dan seperti halnya sistem ekonomi pada umumnya, sistem kerakyatan ini memiliki ciri-ciri. Di antara lain, yang pertama bertumbuh pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan menerapkan sebuah persaingan yang sehat, dan yang kedua memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Yang ketiga, pemerintah itu mampu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dan keempat, menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat dalam berusaha dan bekerja. Dan yang kelima adalah perlindungan terhadap hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat. Dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan ini, negara memiliki peran terbesar, meskipun masyarakat adalah target utama dalam kegiatan ekonomi. Namun, prinsip dalam sistem ekonomi ini dapat berjalan dengan baik hanya bila ada peran dari pemerintah. Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem ini sesuai dengan
yang termaktub dalam pasal 27 ayat 2, pasal 30 dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan ada 5 peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Nah, secara umum peran negara dalam penerapan sistem ini di Indonesia meliputi yang pertama mengembangkan koperasi, yang kedua mengembangkan BUMN, yang ketiga memastikan pemanfaatan bumi, air dan segalanya yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang keempat memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh kerakyatan, untuk memperoleh pekerjaan yang menghidupi dan penghidupan yang keempat memenuhi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kelima, memelihara fakir miskin dan juga anak terlantar. Selain memiliki peran secara umum, negara juga memiliki peran khusus dalam mewujudkan perekonomian yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan, seperti yang dijalankan di Indonesia. Dengan merujuk pada pasal yang terdapat dalam Undang-Undang 1945, peran negara dalam kegiatan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, menyusun perekonomian sebagai perwujudan dari usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, serta mengembangkan koperasi pasal 33 ayat 1. Yang kedua, menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta mengembangkan BUMN pada pasal 33 ayat 2. Yang ketiga, menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air dan segalanya, segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, pasal 33 ayat 3. Yang keempat, mengelola anggaran negara sebaik mungkin demi kesejahteraan rakyat, memperlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi. Yang kelima, menjaga stabilitas moneter. Yang keenam, memastikan setiap warga negara dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal 27 ayat 2. Dan yang ketujuh, memelihara fakir miskin dan anak terlantar pada pasal 34. Tentunya dari sistem ekonomi kerakyatan tadi itu pastinya memiliki nilai kelebihan dan nilai kekurangan. Di antaranya ada 5 poin nih yang menjadi kelebihan dari sistem ini dibandingkan dengan sistem ekonomi yang lainnya. Yang pertama itu rakyat yang kurang mampu berkemungkinan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, mendapatkan suatu perlakuan hukum yang sama atau secara adil dalam masalah perekonomian sehingga kesenjangan sosial dapat teratasi. Yang kedua, memungkinkan untuk memberikan perhatian yang lebih banyak pada rakyat kecil melalui berbagai macam program yang nyata. Yang ketiga, sistem ekonomi kerakyatan ini dapat mewujudkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, bisa merangsang suatu kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat kecil dan sekaligus dapat melahirkan jiwa kewirausahaan. Yang kelima, transaksi antara produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dikelola dengan sangat baik. Itu tadi adalah poin-poin dari kelebihan ekonomi kerakyatan. Nah, di samping itu pun tadi ada nilai kekurangannya. Nah, di antaranya yang pertama, dalam ekonomi kerakyatan biasanya akan terjadi praktek membagi-bagi uang kepada rakyat. Praktek ini di sisi lain tidak menguntungkan bagi pihak manapun, termasuk rakyat itu sendiri, karena menjadi tidak mandiri. Yang kedua, aksi bagi-bagi uang ini bisa mengakibatkan usaha mikro atau kecil dan menengah (UMKM) serta koperasi menjadi ketergantungan dalam berdaya saing dalam suatu mekanisme pasar. Dan yang ketiga, masih kurangnya pengetahuan rakyat tentang investasi yang mengakibatkan kemiskinan yang terlalu lama atau perputaran status ekonomi yang lambat. Yang keempat, tidak adanya dukungan yang optimal dari pemerintahan, meskipun peran pemerintah ini sangat penting, tapi sayangnya tuh pemerintah tidak terlalu dominan. Dan yang kelima, kurangannya adalah sistem ekonomi ini mensyaratkan pengawasan yang ketat. Pasalnya bila tidak diawasi dengan baik akan rawan terjadinya korupsi.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh teman kita Nata Kinwara dan Jidan Lukito Adi. Kepadanya dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nata Kinwara. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Saudara Surya. Menurut Anda, bagaimana cara kita memajukan perekonomian Indonesia, terutama di masa pandemi seperti ini? Seperti halnya yang kita tahu, Indonesia dan berbagai negara lainnya sedang mengalami krisis ekonomi yang sangat parah dikarenakan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk narasumber. Pertanyaan yang pertama, sejauh manakah ekonomi kerakyatan telah dilaksanakan di Indonesia? Dan yang kedua yaitu faktor apa yang menyebabkan ekonomi kerakyatan belum sepenuhnya bisa diterapkan di negara kita? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menjawab pertanyaan dari Mbak Nata tentang bagaimana cara kita memajukan perekonomian Indonesia, terkhusus saat ini di masa pandemi ini. Memang tidak bisa dipungkiri lagi, efek dari dampak atau efek tadi dari pandemi ini pun sangat signifikan, terutama di sektor perekonomian yang ada di Indonesia. Banyak dari usaha-usaha yang ada di pinggir jalan, yang ada usaha-usaha jualan jasa, usaha jualan barang itu mengalami penurunan. Bahkan ada beberapa tempat atau beberapa usaha itu tutup, ada yang mengurangi jatah pekerja atau mengurangi jumlah pekerjanya, sehingga beberapa pekerja pun mengalami PHK, mengalami pengangguran. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan menggaungkan kembali, merebuil kembali tentang ide-ide UMKM, yaitu kita mengangkat kembali brand-brand lokal, kita mengangkat kembali usaha-usaha kecil menengah yang ada di daerah kita, sehingga usaha pun bisa kembali bangkit, perekonomian kembali bangkit. Kemudian salah satunya juga pemerintah juga harus transparan mengenai penanganan COVID ini. Jadi rakyat pun juga harus tahu nih, langkah-langkah pemerintah itu harusnya transparan dan kebijakan-kebijakannya pun sesuai dengan kondisi yang saat ini, tidak merugikan rakyat. Begitu. Seperti yang Dr. Tirta kemarin galangkan kan, kemarin beliau juga menjadi salah satu orang yang mengumumkan atau menyiarkan tentang brand-brand lokal itu harus dinaikkan kembali gitu. Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Jidan tadi tentang sejauh manakah ekonomi kerakyatan itu sudah diterapkan di Indonesia. Memang belum seluruhnya dari sistem ekonomi kerakyatan itu sudah diterapkan di Indonesia. Terbukti beberapa kasus itu menjadi bukti dari ketidakterapannya atau tidak diterapkannya sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Salah satunya sudah jelas dari kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, yaitu kasus korupsi. Itu adalah salah satu faktor yang tadi menjadi penghambat adanya penerapan sistem ekonomi kerakyatan. Namun ada juga nih bukti nyata dari penerapan sistem ekonomi kerakyatan yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu yang pertama, adanya perwujudan koperasi yang dilatar belakangi oleh Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1 dengan asas yang mendasarinya adalah asas kekeluargaan. Koperasi sendiri merupakan salah satu contoh konkret dari ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia. Dengan menumbuhkan koperasi sebagai basis perekonomian ini, maka kesejahteraan para masyarakat pedesaan dapat ditingkatkan agar bisa menangkal penyebab perekonomian Indonesia melemah. Yang bukti kedua adalah adanya realisasi usaha mikro kecil menengah yang biasa kita sebut dengan UMKM tadi. Karena UMKM sendiri menjadi salah satu motor penggerak perekonomian yang tahan banting dari krisis yang ada di Indonesia. Itu untuk faktor-faktornya sendiri, salah satunya tadi adanya dalam ekonomi kerakyatan itu
adanya praktisi atau adanya praktek membagi-bagi uang kepada rakyat atau pejabat ini sebagai orang yang mempunyai kewenangan. Praktek ini di sisi lain tidak menguntungkan bagi pihak manapun, termasuk rakyat itu sendiri karena menjadi tidak mandiri. Lalu sistem ekonomi kerakyatan sendiri di Indonesia pun harus ada pengawasan yang ketat. Kalau tidak, pasalnya banyak terjadi tindak korupsi. Lalu faktor selanjutnya itu masih kurangnya pengetahuan rakyat tentang investasi yang mengakibatkan kemiskinan yang terlalu lama atau perputaran status ekonomi yang lambat. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah, untuk acara kita pada pagi hari ini kami rasa sudah cukup jelas. Untuk itu, marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.